handle itu udah hampir angka M. Oke, jadi suka duka di bisnis ini sebenarnya banyak ya. Kalau kita ngomong sukanya banyak sih sebenarnya. Namanya bisnis itu kalau menguntungkan pasti suka ya. Nah, kita bahas masalah duka. Dukanya itu lebih ke arah kadang padatnya jadwal, udah kayak begitu, jam kerja, terus resiko-risiko yang tumbuh karena setiap tempat itu berbeda. Ya, jadi misalkan kita setting di tempat A dan setting di tempat B, itu tingkat kesulitannya berbeda. Baik dari ketersediaan lahan, baik dari ketersediaan bahan, jadi itu berbeda-beda, tingkat kesulitannya juga beda-beda, ditambah namanya owner juga kan punya karakter yang beda-beda. Ada yang cukup puas hanya dengan standar kerja, ada yang tidak puas. Kita cari uang dari hobi, jadi apapun kesulitannya kita nggak pernah mempermasalahkan karena itu bagian dari hobi kita gitu. Jadi secara passion itu kita udah dapet, apapun resikonya kita tetap jalanin. Jadi kalau kita, bagi gua sama Dino sih sebenarnya keuntungan itu nomor 2 ya Din. Keuntungan itu nomor 2. Yang paling penting itu kita mengaplikasikan apa yang kita suka. Jadi kalau untuk nyatuin ide, ini langkah pertama ya, ego masing-masing harus diturunin gitu. Karena batu ketemu batu itu nggak bakalan ketemu titik temu tuh. Jadi harus sama-sama encer biar jadi ngeblend gitu. Didiskusin baik-baik. Kira-kira mau buat kayak gimana nih? Kan kita bahas dulu nih. Contoh ada project A, nih dengan ukuran segini, dimensi segini, bahan segini, bahan ini mau dibuat seperti apa kayak gitu. Itu harus didiskusin dulu dari awal gitu. Karena ya tadi ego harus diturunin masing-masing. Karena kalau satunya nggak mau ngalah, ya udah, yang satu ya diam aja gitu. Jadi ya emang harus udah dibahas dari awal. Sama kalau kita berdua sih biasanya kalau akuariumnya agak panjang, bagi dua. Lu kiri gua kanan, nanti ketemu di tengah. Lu kiri gua kanan, ketemu di tengah gitu. Cuman ya itu kan karena udah dibahas dulu sebelumnya kita mau buat seperti apa. Karena udah saking seringnya kita udah jalan desain itu 3 tahun kurang lebih ya, 3 tahunan. Udah banyak sekali, mungkin kalau dihitung udah 100 project gabung kecil gede ya yang kita kerjain bareng gitu. Jadi udah tangan gue sama tangan dia udah nyatu gitu, maksudnya udah lu kerja di mana, gue kerja di mana. Kayak kemarin dia di Medan, gue kerja di Jakarta istilahnya. Jadi hasilnya tuh sama kayak kerja waktu bareng gitu. Jadi nggak terlihat ada bedanya. Oh ini stylenya Dino, ini stylenya Jeffrey, nggak ada. Jadi maksudnya memang udah klik, udah gabung. Jadi apapun yang kita kerjakan tuh memang hasilnya bakal seperti itu. Aquascape itu sebetulnya kayak kita belajar lagi mengenai bagaimana cara memelihara sebuah ekosistem gitu. Belakangan ini makin banyak teman-teman, banyaknya aquascaper yang baru memulai, mereka hanya bisa memulai di arah desain. Langsung udah punya jago dikit, jualan gitu kan. Desain, lebih ke arah desain. Baru bisa buat desainnya bagus, ikut-ikut kontes, langsung jual. Cuman bagaimana caranya akuarium itu bisa bagus, bisa memuaskan konsumen. Yang paling mahal sampai saat ini ya, proyek yang udah masuk itu yang di daerah Puncak, Megamendung, kita handle itu udah hampir angka M ya. Udah hampir angka M. Jadi di situ kita memang proyek lama sekali, itu udah berjalan dari bulan Agustus ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Sekarang udah 6 bulan berjalan dan itu belum ada 50%-nya. Jadi kita di sana itu lebih ke arah bikin sistem alaminya, naturalnya. Karena di sana itu benar-benar hampir 100% tanpa bahan ini ya, di luar alam ya, tanpa listrik. Ya, jadi itu sebuah proyek yang mahal, tapi memang nggak sembarangan. Jadi bukan hanya sebatas besar, tapi memang
membuat kita tuh benar-benar harus level up dari segala sesuatunya. Go internasional targetnya. Nah, jadi ini harapannya sih benar-benar portofolionya untuk internasional punya. Jadi ini kalau di Indonesia saya harapkan yang pertama kali ada. Tujuan gue untuk memotivasi kalian semua. Jadi yang pertama, gue nggak lulus SMP bahkan. Gue cuma kelar sampai kelas 2 SMP. Gue nggak lanjut SMA, apalagi kuliah. Jadi ilmu yang gue dapat itu nggak harus dari mana-mana. Yang penting gue harus pinter, gue harus banyak tahu, gue harus bisa menguasai satu bidang gitu ya. Nah, pada akhirnya gue masuk ke segmen ini. Yang pertama yang gue harus punya tuh modal utama itu keberanian. Namanya semua bidang itu pasti keras ya, pasti keras. Waktu awal memulai, semua orang mencibir. Gimana sih tukang ikan bisa kaya gitu kan? Gimana sih tukang tanaman bisa banyak duit? Gak mungkin, gak ada sejarahnya. Semua kan kayak begitu. Nah, gue berusaha untuk mematahkan semua stigma buruk tentang bidang ini. Nah, itu yang membuat kita kenal sama Raffi, kenal sama Baim, kenal sama Irfan Hakim, Luki Hakim, sama semua banyak orang-orang penting, bahkan kita pernah ke Istana Presiden. Yang kedua itu harus punya sifat untuk berkompetisi. Jadi harus berkompetisi. Orang kalau memang kita nggak punya jiwa kompetisi, udah cukup, udah puas. Udah, kita harus punya konsistensi. Bisa memaintenance apa yang kita punya. Baik itu dari rajinnya kita, baik itu dari istilahnya konsistensi kita bikin bagus, konsistensi kita jujur gitu istilahnya. Nah, itu jujur juga penting sekali, sangat penting. Kejujuran itu paling penting di bidang jasa. Baik di bidang manapun juga, kejujuran paling penting. Ketika orang mau mulai berusaha atau berwirausaha pada umumnya, orang tua pasti bilang, ngapain sih kamu usaha, udah kerja aja gitu. Dulu bokap kan PNS, udah tes aja CPNS gitu, kan udah lulus, tes aja CPNS biar terjamin dari awal gitu sampai udah tua gitu. Kenapa disuruh kerja aja? Karena pas memulai usaha, jujur itu berat banget. Dulu lagi mau nikah kan, kerja apa? Ya tekanan ini, dari mertua. Iya, maksudnya enggak ya kerja apa? Ini apa? Toko akuarium gitu. Kebanyakan beberapa, bukan mertua sih, sebenarnya orang yang ngobrol nih, toko akuarium, oh ya nggak apa-apa lah, yang penting halal kayak gitu kan. Iya, kayaknya seakan-akan kayak toko pinggir jalan, dekil gitu. Iya, kayak gitu. Itu kayak beban banget ya, tuh mental. Apalagi kan tuh bilang jualan ikan gitu. Kayaknya stigmanya pada saat itu saat itu belum terhormat. Belum kurang gitu. Kebanggaan gua dan Dino saat ini tuh kita jadi trendsetter juga bagi para aquascaper untuk collab sama artis. Awalnya bisa dibilang mungkin dari kita. Untuk project harapannya kita nggak cuma di Pulau Jawa aja. Sekarang kan udah mulai ke Sumatera, kemarin ke Kendari, mungkin kita bisa menjangkau worldwide, dunia. Ya, semua pulau dulu di Indonesia, dan juga yang pasti go internasional sambil bawa Indonesia juga kan. Karena setiap hasil karya kita dipantau juga oleh teman-teman internasional. Ya kalau dari gua pribadi, yang pertama adanya manajemen yang oke ya di tim ini, karena mungkin gua ngerasa masih kurang sekali dari sistem manajemen, baik itu dari pengelolaan rute kerjanya kita. Kadang kan ini udah saking berantakannya, maksudnya saking padatnya itu jadi lebih ke arah chaos. Jadi harapannya ke depannya kita punya tim yang sangat solid dalam segmen apapun. Kalau dari harapan di kerjaan tadi udah diwakilin sama Dino, intinya sih seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakuin kalau misalkan manajemen kita oke. Ini cerita sukses kita. Gimana kalau lo?